Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Savitri KWS Wong Deso Sobat Spanyol. Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini aku bikin video di rumah sakit karena kebetulan aku hari ini dinas malam, dan bisa dibilang malam ini adalah malam yang tenang. Jadi setelah semuanya beres, bagi obat, nyiapin obat buat paginya dan lain sebagainya, itu akhirnya aku udah bisa duduk-duduk, ngopi-ngopi, dan ya gitu deh. Jadi aku akan cerita, mungkin nanti aku akan lanjutin di rumah karena di sini kalau aku bikin terlalu panjang nggak enak sama teman-temanku yang lain. Pulang dinas malam agak mendung. Tadinya mau langsung pulang, cuman aku pikir aku mau duduk-duduk dulu aja di taman dekat rumah sakit. Tuh rumah sakitnya, dan ini di sampingnya. Jadi aku mau cerita apa aja sih kerjaan aku kalau dinas malam itu. Yang pertama yang pasti adalah nyiapin obat, terus bagi obat. Ada obat jam 22 sama jam 24. Begitu juga ada obat yang pagi itu jam 4 dan jam 6 pagi sama jam 8 pagi. Itu obat-obat harus kita persiapkan. Dan kalau yang di jam dinas kita harus bagikan gitu. Sama ada persiapan kalau pasien-pasien mau konsultasi atau dirujuk ke rumah sakit yang lain, atau persiapan pasien pulang, itu juga kita harus persiapkan. Begitu juga dengan keluhan-keluhan pasien yang terjadi pada saat itu. Misalnya pasien tiba-tiba nyeri atau tiba-tiba pasien mual muntah, itu kita harus memberikan obat. Oh iya, di kertas operan kita itu udah ada obat-obat yang harus kita kasih kalau misalnya pasien itu ada keluhan. Misalnya pasien-pasien yang punya insomnia, itu kita harus kasih obat apa. Jadi ada protapnya di setiap pasien. Misalnya pasien insomnia, pasien mual, muntah, atau nyeri, itu apa aja yang harus kita kasih pertama kali obat-obatnya. Kalau ternyata obat-obat yang sudah ditentukan itu tidak membantu, baru kita harus lapor dokter jaga. Tapi kalau misalnya memang obat yang kita kasih itu yang sudah diprotapkan itu membantu, itu kita nggak perlu telepon dokter jaga gitu. Terus mungkin banyak banget pertanyaan, terus yang memandikan pasien siapa? Yang memandikan pasien itu asisten perawat yang dinas pagi. Jadi dinas malam itu tidak memandikan pasien. Dinas malam itu asisten perawatnya itu hanya nyamperin bel. Oh iya, jadi kalau pada saat dinas malam itu mayoritas yang nyamperin bel itu adalah asisten perawat. Sebetulnya di setiap shift juga mayoritas yang nyamperin bel itu asisten perawat, kecuali kalau pada saat ada bel lagi dan asisten perawatnya itu lagi sibuk, jadi kita yang harus bergerak gitu. Tapi itu bisa dibilang kita nyamperin bel itu adalah opsi terakhir di saat memang mereka benar-benar sibuk dan nggak ada yang nyamperin bel gitu. Dan kalaupun misalnya memang keluhannya misalnya pasien nyeri atau tiba-tiba mual muntah dan kawan-kawan, itu baru mereka akan panggil kita. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak, mereka yang tanganin gitu. Kalau misalnya hanya ganti pampers atau misalnya pindah-pindahin posisiin meja atau mau pindahin posisi kayak mika-miki gitu-gitu, biasanya asisten perawat. Kita enggak ngelakuin itu. Terus bisa dibilang apa ya, waktu tidur kita di dinas malam itu malah lebih apa ya, lebih banyak gitu. Kalau misalnya memang pas lagi nggak hari sibuk ya, kayak misalnya contoh di malam pertama waktu aku dinas malam pertama gitu, itu
pasiennya itu ngebel setiap 5 menit. Ada pasien yang ngebel setiap 5 menit karena dia nyeri, jadi aku harus ngasih obat ini, ternyata nggak membantu, jadi aku harus kasih obat yang lain gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan obat, mau nggak mau memang kita perawat yang harus menangani itu gitu. Terus kalau kemarin pas aku dinas malam yang semalam itu nggak serepot yang waktu aku pas dinas malam yang pertama kali gitu. Jadi tadinya aku nggak mau tidur, cuman kata asisten perawatnya, kamu ngapain nggak tidur kalau misalnya memang kondisinya tenang, tidurlah kata dia gitu. Terus ya udah akhirnya aku tidur mulai dari jam 2 sampai jam sampai jam berapa ya, jam 5 kayaknya ya, jam 2 lewat sih, hampir jam 3 gitu, sampai jam sampai kurang lebih sekitar jam 5-an gitu. Aku sampai bilang kalau ada apa-apa bangunin ya, kalau ada apa-apa bangunin ya, tapi ternyata mereka nggak bangunin aku gitu. Jadi ya lumayan sih, jadi tidurnya agak lebih panjang gitu. Jadi sekian dulu ceritaku kali ini mengenai dinas malam. Ku malam ini semoga ada sedikit gambaran buat teman-teman di Indonesia yang memang penasaran sebetulnya dinas malam jadi perawat di Spanyol itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau penasaran dengan hal-hal yang aku kerjakan sebagai perawat di sini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau ini dirasa perlu, silahkan share ke teman-teman kalian juga, dan jangan lupa subscribe. Makasih ya udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.